ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih. Kami akan mengangkat pujian kami Tuhan, kami akan mengangkat penyembahan kami Tuhan. Kiranya Tuhan, setiap pujian kami, setiap penyembahan kami Tuhan dapat berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom saudara. Mari memberi salap ke samping kiri kanan dan mengucapkan Tuhan Yesus mengasihi. Kita mengangkat pujian kita mengatakan sukacita surga. Cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, tanpa tak semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagi sukacita surga akan menyelidiku. Dengan sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Kasihnya di tengah badai yang bergelora. Dengan sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagi sukacita surganya penuhiku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Kau bersorak bagi sukacita surganya penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu.
duduk kembali, saudara. Sebentar kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Terima kasih. Thank you, Jesus. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas, Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Salahku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. ketika ku percaya mujizat itu nyata, Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Lebih sungguh-sungguh lagi kita katakan, tak terbatas kuasa-Mu. terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua Dapat Kau lakukan. apa yang kelihatan, Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. terbatas, Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. semua Dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. ketika ku percaya Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. ketika ku berdoa, Mujizat itu nyata. Saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. ketika ku berdoa, Mujizat itu nyata. kita angkat lagu ini dari awal dengan kasih Kristus yang hendak untuk bangkit berdiri.
kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan, Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Kebisaanmu tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Tak berdaya, kepada hambanya saya persilahkan. kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Mari kita bersekutu di dalam doa. Kami umat-Mu datang kepadamu dengan ucapan syukur pada suatu ibadah yang diberkati pada hari ini. Karena hari ini adalah hari Sabat, hari pertemuan kami bukan cuma kepada saudara-saudara kami, tetapi yang terutama kepada Engkau. Untuk mengucap syukur karena sepanjang hari dan hari ini adalah seminggu Engkau memelihara hidup kami. Siapakah kami manusia yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan? Siapakah Engkau Allah yang maha besar? Tapi Engkau mau memperhatikan, bahkan Engkau mengasihi kami. Dengan kata-kata ucapan syukur, kami percaya itu tidak cukup Tuhan. Tetapi Engkau perhatikan dan Engkau melihat hati kami yang sesungguhnya, bahwa Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami. Dalam keadaan seperti saat ini, bukan berarti kami kuat, tetapi Engkau yang memberikan kami kekuatan. Demikian juga ketika kami datang kepadamu, begitu banyak permohonan, banyak doa-doa, banyak hal-hal terjadi yang di luar kemampuan kami, yang terkadang kami merasa begitu berat dan seakan-akan kami tidak mampu. Kami percaya Tuhan, bagi Engkau sangat mudah,
karena Engkau adalah Allah, karena Engkau kenal kami, karena Engkau mengasihi kami, dan karena Engkau mau melakukannya bagi kami. Biar kiranya segala puji, sembah, dan hormat kami naik ke hadapan hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Saatnya kami mau duduk diam, sebab saatnya Engkau yang berbicara bagi kami. Firman-Mu adalah kebenaran, firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang memulihkan, firman yang menyembuhkan, firman yang menghiburkan. Karena firman itu adalah Engkau sendiri Tuhan, dan hamba-Mu ini hanyalah juru bicara-Mu saja. Teruslah dalam pengurapan-Mu, dan jangan ada kata-kata yang keluar yang bukan isi hati-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan berbicara kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi. Sebab Engkau yang paling tahu keadaan kami, Engkau yang paling mengerti, dan Engkau yang peduli. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu saudara yang terkasih. Saya bersuka cita karena saya melihat ternyata saudara semakin kuat, semakin beriman. Walaupun selalu saya katakan bahwa dunia tidak menjanjikan hal yang baik, bahkan firman Tuhan berkata semakin hari akan semakin sukar, tetapi Tuhan selalu memberikan kita kekuatan. Tuhan selalu membuka jalannya, dan hari ini kita masih ada karena anugerah daripada Tuhan, bukan? Dan kita tetap kuat, kita tetap semangat. Tersenyumlah, karena Allah juga tersenyum kepada engkau ketika dilihatnya engkau tetap beriman, dan dikatakan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tapi hari ini kita akan berbicara hal yang kontroversial, sebab saya akan berkata bahwa ayat dari ayat yang akan kita baca itu, di situ dikatakan jangan melupakan Tuhan. Pak Pendeta, emang ada yang melupakan Tuhan? Wih, ada tahu. Oke, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita akan baca. Ulangan pasal 6 mulai ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, demi namanya haruslah engkau bersumpah. Janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah-Allah bangsa-bangsa sekelilingmu. Bapak Ibu saudara yang terkasih, benar ya? Jadi kita sudah baca tadi bagaimana Allah mengingatkan kembali kepada umatnya, kepada bangsa pilihannya yang sudah ada di tanah perjanjian, sudah hidupnya sudah mulai nikmat, sudah enak, sudah cukup gitu ya. Tapi lalu Allah mengingatkan kembali, katanya tadi, berhati-hatilah, jangan engkau melupakan Tuhan yang membawa engkau keluar dari tanah perbudakan gitu ya. Dan juga engkau harus beribadah kepadanya. Swear ya, sumpah ya. Gitu ya maksudnya ya. Benar ya gitu. Harus sungguh-sungguh, jangan cuman di bibirnya doang gitu ya. Harus beribadah kepadanya, dan jangan beribadah kepada Allah-Allah, dalam huruf kecil, Allah-Allah lain di sekelilingmu. Luas banget ya. Tapi baiklah, kita bahas bersama-sama, kita belajar,
kita belajar untuk mengerti hatinya Allah. Kelihatannya memang keras, berhati-hatilah begitu ya. Padahal di dalamnya terkandung perhatian, terkandung belas kasihan, di dalam terkandungnya rasa kasih, mengasihi kita, gitu ya. Oke, hal pertama kalau kita baca ayat yang kelima, itu supaya kita mengasihi Dia dengan segenap hati. Saya baca ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu. Jadi dari jauh-jauh sebelumnya Allah sudah anjurkan kepada kita. Ya, dikatakan engkau harus berhati-hati, kau jangan melupakan Tuhan. Yang pertama itu dikatakan agar supaya kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Supaya nggak lupa. Anak-anak muda itu baru kemarin nembak, 2 minggu kemudian lupa. Nah itu berarti bukan segenap hati ya. Jadi supaya kita mengasihi Allah dengan segenap hati. Apalagi yang terkandung kalau kita baca tadi di ayat yang kedua itu mau mengisahkan kepada kita supaya seumur hidupmu engkau sampai ke anak cucumu memberikan rasa hormat dan takut akan Tuhan. Itu juga nasihat Tuhan yang dikatakan berhati-hatilah, jangan sampai engkau melupakan Tuhan. Kok begitu sih Pak Pendeta? Kayaknya Tuhan jahat banget deh. Tuhan galak ya. Mungkin kita belum tahu kalau Tuhan tidak pagari kita dengan kuasanya, dengan kasihnya, engkau akan dimangsa oleh si jahat. Bukan kayak macan makan kambing gitu bisa kau lihat ya. Itu siasat-siasat dan kejahatan. Engkau bisa terjerat dan engkau baru akan sadar ketika sudah terpuruk. Bukankah penyesalan itu adanya terakhir? Halo? Ya? Oke, apalagi yang terkandung? Tapi bagaimana nih Pak Pendeta supaya kita tidak melupakan Tuhan? Gitu ya. Kan tadi katanya dibilang hati-hatilah, jangan engkau melupakan Tuhan. Gitu kan ada tuh. Di sini sih nggak ada yang melupakan Tuhan. Tapi ada loh. Gitu, ketika waktu masih susah, ketika banyak pencobaan, gitu ya, rajin berdoa, berpuasa, terus ketika keadaan sudah berubah, lalu Tuhan buka jalan, klise banget ya, ketika doanya sudah didengar. Aduh, Pak Pendeta bisa aja ngomongnya ini. Ya di sini nggak ada, ya. Lalu sesudah semuanya berubah, udah deh, nggak kelihatan lagi. Nah, nanti kelihatannya kapan? Ya nanti kalau udah susah lagi. Maaf ya, kalau udah di kursi roda, kalau udah di ruang ICU gitu ya, Pak Pendeta tolong dong, kenapa nih, udah tinggal ini nih, coba deh datang doain, ntar begitu didoain, tarik napas deh, habis, gitu ya. Tapi di sini nggak ada. Jadi bagaimana sih caranya? Kita lihat ayat yang ke-6 dan yang ke-7 dari Ulangan pasal 6. Ulangan pasal 6 ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini,
haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, apabila engkau bangun. Dah, sampai situ aja. Bisa nangkep nggak sih? Bisa ya? Bisa ya? Jadi caranya gampang banget supaya kita tidak melupakan Tuhan. Buat diri kita nih harus berulang-ulang itu perintah, itu firman kita baca. Lalu bukan cuma buat diri kita saja, kita juga harus bicarakan itu di rumah kepada anak-anak kita. Kalau engkau sebagai suami, engkau juga bicarakan kepada istri. Kalau engkau sebagai istri, bicarakan kepada anak-anak, kepada suami juga. Aduh, pasti indah. Pasti Tuhan akan turun dan suasana surga pasti ada di dalam rumahmu. Walaupun masih di bumi, walaupun masih banyak persoalan, tapi suasana surga itu udah membuat engkau nyaman. Itu diajarin nih ya di dalam firman Tuhan. Dikatakan kan tadi, hati-hati jangan engkau melupakan Tuhan gitu. Dan dikatakan caranya engkau ajarkan. Jangan sampai engkau selamat lalu anakmu tidak selamat karena terkontaminasi dengan teknologi, terkontaminasi dengan kemajuan zaman, terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran yang salah. Jangan sampai. Jadi engkau dipercayakan Tuhan untuk memberikan nasihat, memberikan pengetahuan. Memang anak-anak sekarang itu beda dengan anak-anak zaman dulu ya, tetapi Tuhan akan memberikan hikmat. Jadi engkau dan keluargamu dan mungkin di dalam perusahaan dan stafmu semuanya, biar kiranya selalu diingatkan tentang takut akan Tuhan dan mengikuti jalannya. Itu caranya, kita harus mengajarkannya berulang-ulang. Enggak harus nungguin pendeta, enggak. Ya syukur-syukur kalau bisa dalam suatu ibadah gitu ya. Tapi engkau dalam lingkup kecil pun harus mengajarkan tentang takut akan Tuhan. Itu caranya. Terus ada yang bertanya, Pak Pendeta, tuh biasanya begitu tuh. Ada aja yang nanya. Terus manfaatnya apa sih? Tuh gitu kan ya. Ya pasti ya. Kalau seorang bapak atau seorang ibu mengajarkan sesuatu, pasti ada upahnya. Aduh, kayak anak-anak minta permen. Ya, oke, kita lihat upahnya adalah di dalam ayat yang kedua, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan. Udah deh, sampai di situ aja cukup. Yang pertama apa? Jadi berkatnya, iya, engkau akan panjang umur. Gampang ya, kalau kita mau belajar dan kita tahu hatinya Tuhan. Padahal awalnya kita merasa kok Tuhan jahat banget sih gitu ya. Padahal enggak. Ya berkatnya nih kalau kita lakukan, dikatakan supaya engkau sampai anak cucumu dan seterusnya. Itu artinya kau akan panjang umur. Apalagi coba ayat yang ketiga, maka dengarlah orang Israel, lakukan dengan setia supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak dan seterusnya. Baca sendiri, engkau sudah pandai, aku tahu imanmu sudah bertumbuh dan Tuhan mengasihimu. Apalagi berkatnya tadi, panjang umur sampai ke anak cucu. Yang kedua, baik keadaanmu.
baik keadaanmu itu luas ya. Berkat jasmani, berkat rohani, melalui kejadian demi kejadian engkau bukan jadi lemah, malah tambah kuat. Engkau melihat pertolongan Tuhan, engkau melihat berkat, maka baik keadaanmu. Dan yang terakhir deh, ayat yang ke-10 kita baca ya. Ulangan pasal 6 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan. Dah sampai situ saja. Bisa nangkepkah? Bisa ya. Jadi berkata apa lagi? Engkau akan mendapat berkat-berkat yang Allah janjikan. Apa yang tidak pernah dipikirkan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar, bahkan tidak pernah timbul di dalam hati. Begitu tahu? Dan janji itu akan menjadi milikmu karena engkau takut akan Tuhan. Bagi orang yang mengasihi Dia, kau jangan kaget tuh, gak dinyana-nyana, Tuhan buka jalan. Biasa aja kali. Gak dinyana-nyana gitu ya. Karena engkaunya sendiri melakukan hal yang baik, mengasihi Tuhan, jadi engkau mendapat berkat-berkat, segala kebaikan yang Tuhan janjikan menjadi milikmu. Bukan menjadi milik setiap orang. Enak aja, emangnya Tuhan bego. ya jadi tentunya Allah nggak pernah keliru, Allah nggak pernah salah. Dia memang mengasihi, tetapi bisakah engkau juga mengasihi Tuhan? Itu namanya kasih bersambung. Oke, hari ini kita sudah belajar bersama-sama tentang hatinya Tuhan. Tetaplah setia, tetaplah semangat, dan Allah terus akan mengasihi engkau. Selama kita di dalam dunia ini, kita tetap beriman, sampai saatnya nanti, nggak tahu kapan saatnya Tuhan panggil kita. Oke, mari kita berdoa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, pada hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk berkumpul. Engkau masih berkenan untuk ditemui. Dan kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, bahwa Engkau Allah yang mengasihi, Allah Engkau yang berjanji, Engkau adalah Allah yang setia. Oleh sebab itu berikan kami kekuatan, agar kami terus memandang Engkau, tidak melihat ke kiri dan ke kanan terhadap apa yang terjadi di sekeliling kami, tapi kami percaya Engkau yang terus menuntun dan memberikan kami kekuatan. Hari ini Tuhan, hari pertama di minggu ini kami mulai bersama dengan Engkau. Seperti firman-Mu berkata, carilah dahulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, dan yang lainnya akan ditambahkan. Buat kami Tuhan, Engkau adalah segala-galanya. Dan apapun yang Kau percayakan untuk kami kerjakan, akan kami kerjakan bersama Engkau dengan kekuatan-Mu. Mereka yang berniaga, mereka yang berdagang, berkati Tuhan usaha mereka. Mereka yang bekerja, tempat di mana Engkau tempatkan umat-Mu, Engkau berkati tempat itu, perusahaan itu Tuhan. Malaikat-Mu akan menjadi asisten pribadi ketika mereka sedang bekerja. Kami juga mau berdoa buat anak-anak kami, cucu-cucu kami yang masih sekolah, yang masih kuliah Tuhan. Berikan hikmat dan akal budi. Cukupi biaya-biaya pendidikan mereka. Jagai ketika mereka dalam perjalanan. Jagai juga dalam pergaulan mereka Tuhan. Kami percaya bahwa anak-anak kami adalah milik-Mu yang Kau percayakan kepada kami.
Itu sebabnya Engkau yang akan merajut masa depan yang terbaik bagi mereka. Mungkin ada yang sedang mencari pekerjaan, jangan mereka menjadi putus asa karena melihat dunia ini. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau tidak terpengaruh oleh keadaan dan Engkau sanggup untuk memberikan yang terbaik. Berikan pekerjaan yang cocok, yang dengan selera mereka, agar mereka bisa mengucap syukur kepadamu Tuhan. Demikian juga yang sudah tidak bekerja, yang pensiun, berikan kesehatan, berikan umur panjang. Berkati anak-anaknya, mantu-mantu sampai cucu-cucunya Tuhan. Berikan kesempatan dan agar kami bisa melihat anak-anak dari anak-anak kami tumbuh dewasa di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah yang menjadi doa, ucapan syukur dan permohonan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau masih terus melakukannya bagi kami. Dengan iman, dengan percaya, dengan sukacita, kita terima berkat Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Jiwaku damailah dalam genggaman-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi
patah kepadanya, kau sampaikan segalanya, pastilah terhibur hati.